الله ما في قلبي غير الله نوري صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Ayat-ayat Al-Quran tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain mendapat dua anugerah Allah yang tidak sembarang orang mendapatkannya, yaitu mendapat petunjuk untuk menempuh jalan-jalan keberhasilan, sekaligus ia diberi kemampuan untuk menempuhnya. Maka jadilah ia seorang raja dengan kekuatan besar, mampu menaklukkan banyak wilayah, bahkan sampai ke belahan dunia yang demikian jauh. Dzulqarnain adalah seorang raja yang soleh. Allah menganugerahinya jalan yang menumbuhkan kekuatan kerajaan dan kemenangan-kemenangan yang belum pernah diberikan kepada siapapun selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sejarah hidupnya yang menarik, kasih sayangnya, kekuatan, dan luasnya kerajaan yang dipimpin hingga ke belahan bumi timur dan barat. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan sejarahnya kepada kalian. Surah Al-Kahfi ayat 83. Maksudnya, aku akan membacakan sebagian sejarah hidupnya. Telah kita ketahui bahwa semua yang Allah kisahkan di dalam kitabnya adalah berupa sejarah atau kisah yang paling baik dan paling bermanfaat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam ayat-ayat ini bahwa Dia telah menganugerahi Dzulqarnain jalan kemudahan untuk mencapai segala sesuatu, yang dengan sebab atau jalan itu dia mendapatkan kekuatan kerajaannya, ilmu ketatanegaraan, dan pengaturan pasukan, di mana dengan semua itu pula dia menundukkan berbagai bangsa. Dianugerahkan pula kepadanya pasukan dalam jumlah besar serta semua sarana atau prasarana yang dibutuhkan. Namun demikian, dia tetap menjalani sebab-sebab yang ditunjukkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang dianugerahi sebab yang berguna bagi dirinya, dan tidak semua yang dianugerahi sebab ini dapat menjalaninya. Dzulqarnain memperoleh keduanya dengan sempurna. Ia mendapatkan jalan atau sebab dan juga mampu menempuhnya. Bersama pasukannya, ia menaklukkan daerah Afrika hingga pedalamannya, sampai mencapai bagian paling barat daerah pinggiran sebuah samudra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Surah Al-Kahfi ayat 86. Dia melihat dengan matanya sendiri, seakan-akan matahari itu terbenam ke dalam laut yang berwarna hitam. Maksudnya, dia telah menjelajahi hingga batas terjauh dari wilayah Afrika. Di sini, dia menemukan suatu bangsa yang penduduknya ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang berbudi dan ada yang jahat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat baik kepada mereka. Al-Kahfi ayat 86. Maksud ayat ini boleh jadi yang berbicara dengannya adalah salah seorang dari nabi-nabi Allah, atau mungkin pula salah seorang ulama di sana. Atau mungkin pula pengertiannya adalah bahwa karena kekuasaannya ia diberi pilihan. Jika bukan demikian, sebagaimana telah kita ketahui bahwa syariat tidaklah menganggap sama perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan ucapannya,
Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia akan mengazabnya dengan azab yang tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya hal-hal yang mudah dari perintah-perintah kami. Al-Kahfi ayat 87-88. Ini adalah bukti keadilannya, sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja yang solih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan. Al-Kahfi ayat 89, yakni kemudian dia menjalani suatu sebab yang telah diberikan kepadanya setelah penduduk-penduduk daerah barat yang ditemuinya itu tunduk, sampailah dia di suatu daerah di tepi lautan teduh, yaitu sekitar wilayah Cina. Disinilah batas akhir sampainya para pembebas berbagai wilayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, dia mendapati matahari itu menyinari suatu bangsa yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Al-Kahfi ayat 90, yakni mereka tidak mempunyai sesuatu yang bisa melindungi mereka dari sengatan sinar matahari, baik itu pakaian ataupun rumah tempat tinggal dan menetap mereka. Artinya, dia mendapati bangsa yang ada di pedalaman daerah sebelah timur ini demikian terpencil dan terasing seperti binatang-binatang liar yang berlindung ke gua-gua, jauh dari hubungan dengan manusia lain. Mereka pada waktu itu sebagaimana yang Allah terangkan keadaannya. Maksud dikisahkannya hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa dia telah tiba di daerah yang belum pernah dijangkau oleh penjelajah manapun. Kemudian dia menempuh jalan lain lagi yang memungkinkan dia untuk menjelajahi negeri-negeri dan menundukkan hamba-hamba Allah yang lain. Dia mengarah ke utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Al-Kahfi ayat 93, yaitu pertengahan antara dua buah gunung yang telah ada sejak Allah menciptakan bumi ini. Keduanya merupakan mata rantai dari pegunungan besar yang tinggi, sambung menyambung di tempat yang luas itu, yaitu suatu dataran tinggi sampai laut sebelah timur dan barat di daerah Turki. Demikianlah yang disepakati para ahli tafsir dan sejarawan Islam. Namun mereka memperselisihkan apakah rantai pegunungan itu termasuk Gunung Kaukasus atau yang lain di daerah Azerbaijan, atau gunung yang lain yang bersambung dengan tembok besar di Cina di sekitar wilayah Mongolia. Dan ini yang terlihat secara lahiriah. Bagaimanapun juga, berdasar keterangan ini, di daerah yang diapit dua gunung itu, Zulkarnain menemukan suatu bangsa yang hampir tidak mengerti suatu bahasa apapun. Karena asingnya bahasa mereka dan susahnya mereka memahami bahasa bangsa lain. Allah menyebutkan, mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah bangsa besar yang berasal dari keturunan Yafuz bin Nuh, termasuk Turki dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan sifat dan keadaan mereka dengan jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata,
apa yang telah dikuasakan Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Al-Kahfi ayat 94-95, yakni dalam hal sarana, kekuatan, dan kemampuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat." Al-Kahfi ayat 95. Maksudnya bahwa bangunan besar ini demikian membutuhkan perhatian dan bantuan berupa kekuatan tenaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Al-Kahfi ayat 95. Dan dia tidak mengatakan sabda, karena yang membangun adalah kedua gunung itu, sedangkan dataran tinggi ada di antara kedua pembatas alami itu, yaitu di antara sambungan pegunungan itu. Setelah itu dia mulai menerangkan kepada mereka tentang cara atau alat-alat yang digunakannya. Allah menyebutkan penjelasan Dzulqarnain ini dalam ayat, "Berilah aku potongan-potongan besi." Al-Kahfi ayat 96. Maksudnya, kumpulkanlah untukku berbagai potongan besi, besar, kecil, dan jangan sisakan, dan tumpuklah di antara kedua gunung itu. Mereka pun mengerjakannya. Akhirnya, potongan-potongan besi itu terkumpul hampir sama tingginya dengan gunung-gunung tersebut. Demikianlah yang disebutkan dalam ayat, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan puncak kedua gunung itu, Dzulqarnain berkata, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah menjadi seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Al-Kahfi ayat 96. Dalam ayat ini dikisahkan Dzulqarnain memerintahkan menggunakan tembaga yang dicairkan melalui pembakaran, lalu dituangkan di antara potongan besi, hingga merekatkan satu dengan lainnya dan bersambung dengan kedua gunung itu. Dengan demikian, tercapailah tujuan menahan Ya'juj dan Ma'juj. Oleh sebab itu dikatakan, maka mereka tidak bisa mendakinya. Al-Kahfi ayat 97, yakni mereka tidak sanggup untuk memanjat dinding tersebut. Dan firman Allah berikutnya menyebutkan pula keterangan Dzulqarnain, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Robku." Al-Kahfi ayat 97-98. Maksudnya, Robku yang telah memberi taufik kepadaku mengerjakan pekerjaan besar dengan hasil yang bagus ini. Dia merahmati kalian dengan melindungi kalian dari kemudaratan yang ditimbulkan Ya'juj dan Ma'juj dengan semua sebab yang kalian sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh." Al-Kahfi ayat 98. Artinya, pekerjaan besar ini yang menjadi pembatas antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj waktunya adalah sementara. Maka jika sudah tiba masanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan berbagai jalan kekuatan, kesanggupan, dan berbagai peralatan atau penemuan baru yang memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj menyerbu wilayah bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan mereka pun akan menyebar ke belahan bumi ini, ke timur dan barat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan pula dalam ayat lain. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya ayat 96. Dari arah manapun tanpa ada yang dapat menahan mereka. Kata-kata dari seluruh tempat yang tinggi meliputi berbagai tempat yang ada, yang datar ataupun mendaki,
yang rendah ataupun yang tinggi. Tentunya dari yang datar dan yang rendah sekalipun mereka pun akan lalui. Disebutkan pula di dalam hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang mendukung keterangan yang dipapar dalam ayat ini tentang sifat dan keadaan mereka. Dan sebagian ahli sejarah yang terdahulu juga menyebutkan keadaan mereka, namun dengan berbagai pendapat, athar yang tidak ada sandarannya sama sekali, tidak jelas sanadnya, dan hanya menimbulkan polemik dan kebingungan, sehingga menghalangi mereka untuk berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, serta bagaimana penerapan atau pengalamannya dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berpegang dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, serta meninggalkan apapun selain keduanya, karena hanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah inilah terdapat petunjuk, bimbingan, dan cahaya. Diambil dari kitab Taisir Al-Latifil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.